Musim yang tidak baik sekarang membuatku sebenarnya malas untuk beraktivitas. Tapi mau tidak mau, aku harus melakukannya. Karena ini adalah tugasku sebagai pengantar makanan. Saat itu baru saja seminggu aku bekerja di tempat makanan siap antar itu. Awalnya menyenangkan. Namun setelah beberapa hari, malah membuatku menjadi lelah. Belum lagi jika cuaca hujan. Tapi mau bagaimana lagi? Selain ini, aku tidak punya pekerjaan lain. Saat itu, kebetulan beberapa temanku jatuh sakit. Hingga hanya aku dan temanku saja yang bekerja mengantarkan makanan. Temanku itu pun sedang mengantarkan makanan. Sedang koki dan yang lainnya sedang memasak. Tiba-tiba ada sebuah telepon masuk. Beberapa kali telepon itu berdering. Tidak ada yang mengangkatnya. Sampai akhirnya aku yang mengangkatnya. Halo, selamat malam, dengan layanan pesan antar, bisa saya bantu? Halo? Halo? Halo, selamat malam, dengan layanan pesan antar, bisa saya bantu? Halo? Halo? Hanya terdengar suara seorang wanita menangis. Aku pun menutup teleponnya. Lalu aku mengangkatnya lagi. Halo, selamat malam, dengan layanan pesan antar, bisa saya bantu? Halo? Halo? Lagi-lagi yang kudengar hanya suara tangisan seorang wanita. Halo? Halo? Jangan jahil ya, ini bukan tempat buat bercanda. Selamat malam. Ucapku sedikit membentak sambil aku tutup teleponnya. Aku pun meninggalkan telepon itu. Dan tak lama, telepon itu berdering lagi. Aku pun tidak mengangkatnya. Sampai akhirnya temanku yang lain yang mengangkatnya. Aku memperhatikannya. Dia nampak sedang menerima pesanan. Kemudian ia memanggilku untuk bersiap-siap mengantarkan pesanan. Aku pun segera bersiap-siap. Kulihat jam tangan, menunjukkan pukul 11:30 malam. Nasib pengantar makanan 24 jam nih kayak gini nih. Gumamku. Sebuah paket makanan pun siap aku antar. Aku menyalakan motorku
dan mulai menerobos udara yang dingin. Hujan belum sepenuhnya reda. Aku memacu motorku cukup kencang. Sekitar 10 menit. Kemudian aku pun sampai di sebuah jalan. Aku mencari-cari rumah yang dimaksud. Mana sih? Perasaan ini nih udah benar jalannya nih. Mana ya? Jalan itu nampak sangat sepi. Serasa seperti berada di kota mati. Beberapa rumah pun terlihat sangat gelap. Hanya cahaya lampu motorku saja yang menerangi sampai sepertinya aku menemukan rumah yang kumaksud. Rumah yang berarsitektur lama, namun tak kenapa sangat gelap. Tapi aku bisa melihat sebuah cahaya dari dalam. Cahaya itu redup seperti cahaya lampu lilin. Aku pun turun dari motor dan mulai masuk ke dalam halaman rumah. Aku coba perhatikan ke dalam rumah. Sepertinya kosong. Dan tiba-tiba lampu lilin yang tadi menyala padam. Seketika isi rumah itu menjadi gelap. Aku sempat menghentikan langkahku. Namun aku beranikan diri untuk lebih dalam lagi. Sampai akhirnya aku mengetuk pintunya. Permisi, selamat malam. Layanan pesan antar. Halo. Permisi. Permisi, selamat malam. Layanan pesan antar. Permisi. Tidak ada jawaban. Sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Namun, tiba-tiba saja pandanganku teralihkan dengan sebuah pintu besi di sebelah kiri yang terbuka. Lewat sini, A. Terdengar suara seorang wanita. Seorang wanita yang menyuruhku masuk. Aku pun berjalan menuju ke sana. Sebuah kebun tidak terawat. Dan karena gelap, aku tidak begitu melihat jelas ada apa saja di sana. Yang jelas, ada sebuah pohon besar di dalamnya. Aku pun masuk ke dalam, sampai ke sebuah dapur kosong yang tidak ada siapa-siapa di sana. Permisi, Bu. Permisi. Ini pesanannya saya simpan di mana? Permisi. Jelas sekali sangat sepi di sana. Dan tiba-tiba astaga.
Suara petir mengagetkanku. Sial. Hujan turun saat lebat. Aku tengok keluar. Benar saja. Hujan angin yang sangat tiba-tiba mengguyur malam itu. Ketika aku sedang memperhatikan keluar, maaf. Ada seseorang menepuk pundakku. Saat aku lihat, seorang ibu-ibu memakai baju seperti gaun tidur berwarna putih. Aku sempat kaget. Namun, sepertinya ia adalah pemilik rumah ini. Mukanya tidak begitu tua. Wajahnya cantik. Seperti ada keturunan barat. Ia mengambil kresek makanan yang aku bawa sambil tersenyum. Dan di ruang lain, di ruang tamu, aku melihat ada dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, sedang dia memperhatikanku. Karena gelap, aku tidak bisa begitu jelas melihat wajahnya. Bu, di sini kok gelap? Lagi mati lampu ya? Tanyaku kepada ibu itu. Ibu itu hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Dia mengambil dompetnya dan dia membelakangiku. Anak-anak kecil itu terus menatap ke arahku. Dan tak lama muncul seorang laki-laki tinggi yang berjalan dari arah lain rumah itu. Anak-anak kecil itu langsung berlari masuk ke sebuah kamar. Disusul ibunya yang terlihat panik. Jujur aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Laki-laki tinggi besar itu, sekilas aku lihat memakai kemeja seperti baju jenderal. Ia pun masuk ke kamar itu dan tak lama kemudian aku mendengar sebuah teriakan. Teriakan seperti orang sedang dipukuli dan disiksa. Sontak aku kaget. Jantungku berdegup cepat. Aku ingin berlari namun rasa penasaranku entah kenapa sebegitu besar. Aku beranikan diri mengintip ke kamar itu dan tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Begitu juga teriakan-teriakan yang tiba-tiba saja tidak terdengar lagi. Kontan aku langsung berlari keluar. Aku terobos hujan dan secepat mungkin aku lajukan motorku di dalam keadaan hujan yang sangat deras. Sampai motorku tergelincir dan jatuh. Beberapa orang menolongku sampai akhirnya aku berhenti sejenak di sebuah warung nasi. Segelas teh hangat cukup menghangatkanku malam itu. Untungnya aku hanya lecet-lecet saja. Salah satu dari mereka bertanya aku dari mana. Aku pun menjawab dan lanjut bercerita bahwa aku baru saja mengantar makanan.
sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Dan aku menceritakan bahwa aku melihat kejadian yang aneh. Beberapa warga di sana pun ternyata sudah tidak aneh mendengar ceritaku. Rumah itu sudah lama kosong. Konon, dulu di rumah itu ada satu keluarga Belanda yang meninggal. Ibu dan kedua anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri dan dikubur di halaman belakang rumah itu. Dan memang sering ada panggilan aneh dari rumah itu. Baik yang menelpon taksi, bahkan sampai polisi. Namun, ketika sampai di rumah itu, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mengalaminya sendiri. Bahkan sempat